Selamat datang di Pemburu Amatir, tempat di mana kisah-kisah nyata dari para pelaku usaha kecil diangkat menjadi inspirasi besar. Karena kami percaya kerja keras dan ketekunan mampu mengubah nasib siapapun. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah luar biasa dari pesisir Lamongan, tentang seorang pembudidaya yang setia menjaga lautnya dan menjadikan ikan kerapu sebagai sumber rezeki yang tak pernah putus. Namanya Kusnul Karim, seorang pembudidaya tangguh dari Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Ia tergabung dalam kelompok Bhakti Nusa II, kelompok yang sudah lama dikenal karena ketekunan mereka membudidayakan ikan kerapu cantang dan kerapu lumpur. Bagi Pak Kusnul, laut bukan sekadar tempat mencari nafkah, tapi bagian dari hidupnya. Ia telah menggeluti dunia budidaya ini selama hampir 20 tahun. Awalnya, ia dan teman-temannya hanya mencoba-coba. Namun siapa sangka, perairan Labuhan justru sangat cocok untuk budidaya ikan kerapu. Dari situ, usaha ini berkembang dan menjadi tumpuan ekonomi bagi banyak keluarga di desa pesisir tersebut. Setiap awal siklus, mereka menebar benih ikan berukuran sekitar 7 cm. Setelah melewati waktu sekitar 8 bulan, barulah ikan-ikan itu siap dipanen. Pada panen perdana, ikan yang telah mencapai ukuran konsumsi kira-kira 600 gram ke atas, akan diambil terlebih dahulu. Sementara yang masih kecil dilepaskan kembali ke kolam agar tumbuh selama 1 hingga 2 bulan lagi, sebelum dilakukan panen berikutnya. Sistem panen bertahap ini membantu menjaga ketersediaan stok ikan dan pendapatan yang berkesinambungan. Pak Kusnul mengaku dari hasil kerapu inilah ia bisa menghidupi keluarganya. Ia memiliki 3 anak dan semua kebutuhan, termasuk biaya kuliah, bisa terpenuhi. Memang hasilnya tidak banyak, katanya sambil tersenyum, tapi insya Allah pasti. Kalimat sederhana yang menggambarkan keteguhan seorang ayah yang berjuang dari air asin laut hingga ke meja makan keluarganya. Namun perjalanan itu tidak selalu mudah. Tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah ketersediaan pakan ikan. Karena pakan berasal dari hasil tangkapan nelayan ketika musim barat datang, angin kencang, hujan deras, dan ombak tinggi, nelayan tak bisa melaut. Akibatnya pasokan pakan menjadi langka. Bahkan kadang tidak ada sama sekali. Para pembudidaya pun harus bersaing untuk mendapatkan stok yang tersisa. Tapi dari kesulitan itulah muncul kreativitas. Mereka menemukan solusi dengan memanfaatkan limbah kepala ikan dari industri filet. Bagian yang awalnya dibuang itu kini diolah menjadi pakan alternatif, terutama untuk kerapu berukuran besar. Langkah sederhana namun terbukti sangat membantu, terutama di bulan-bulan ketika pasokan pakan utama menipis. Selain menghadapi tantangan alam, para pembudidaya juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Beberapa waktu lalu, kelompok ini menerima bantuan berupa bibit ikan, kincir air, serta perbaikan akses jalan tambak. Sebelumnya, jalan menuju lokasi tambak becek dan sulit dilalui kendaraan. Kini, setelah diperbaiki, mobil dan sepeda motor bisa keluar masuk dengan mudah, memudahkan transportasi hasil panen maupun pakan. Pak Kusnul percaya, kunci dari semua ini bukan hanya soal modal atau teknik, tapi mental yang kuat. Perubahan cuaca yang tidak menentu, dari panas tiba-tiba hujan, bisa menyebabkan ikan stres bahkan mati. Kalau tidak siap mental, bisa putus asa, ujarnya. Tapi kalau kita sabar, insya Allah ada jalan. Bagi dirinya, kesabaran dan ketekunan adalah modal terbesar dalam usaha budidaya ini. Harapannya sederhana, agar pemerintah dan pihak-pihak terkait bisa membantu memperluas akses pemasaran hingga ke luar negeri. Sebab pasar lokal seperti Jakarta dan Surabaya kini sudah mulai penuh dengan pasokan dari berbagai daerah. Sejak masa pandemi, penjualan sempat berhenti total dan harga kerapu yang dulunya bisa mencapai Rp95.000 hingga Rp100.000 per kilogram, kini hanya berada di kisaran Rp50 hingga Rp60.000. Penurunan harga ini sangat terasa bagi para pembudidaya kecil yang menggantungkan hidup dari kolam mereka.
Namun semangat mereka tak padam. Mereka tetap menjaga kolam, tetap memberi pakan, dan tetap percaya bahwa kerja keras tidak akan sia-sia. Bagi mereka, laut bukan hanya sumber rezeki, tapi juga sumber keteguhan hati. Perkenalkan, Alfian Murtika Sandi, penyuluh perikanan dari Dinas Kabupaten Lamongan yang mendampingi para pembudidaya di wilayah Kecamatan Brondong. Ia menuturkan bahwa pembudidaya di Desa Labuhan adalah contoh nyata ketekunan dan semangat belajar yang tinggi. Awalnya mereka menekuni kerapu lumpur dan kerapu macan, namun karena pertumbuhannya tidak seragam, banyak yang beralih ke kerapu cantang. Jenis hasil persilangan yang tumbuh lebih cepat dan lebih tahan terhadap penyakit. Sebagai penyuluh, Alfian bersama tim memberikan berbagai bentuk dukungan, diantaranya sertifikasi CBIB atau cara budidaya ikan yang baik, pendampingan perizinan usaha, pemantauan hama dan penyakit ikan, pengawasan kualitas air, akses permodalan usaha, serta kartu Kusuka, yaitu kartu usaha kelautan dan perikanan bagi pelaku budidaya. Dengan bimbingan ini, para petani ikan di Labuhan diharapkan bisa lebih mandiri, meningkatkan produktivitas, dan siap bersaing di pasar ekspor. Dari pesisir Lamongan, kita belajar satu hal penting. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Kerja keras di bawah terik matahari, di tengah angin laut yang keras, bahkan di antara pasang surut kehidupan, bisa membawa hasil jika dilakukan dengan hati. Bagaimana menurut kalian? Apakah budidaya ikan kerapu bisa jadi peluang emas di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel Pemburu Amatir agar kisah inspiratif para pelaku usaha lokal terus hidup dan menginspirasi lebih banyak orang. Seluruh cuplikan, wawancara, dan rekaman video asli merupakan milik dari pihak serta narasumber yang bersangkutan. Pemburu Amatir hanya membagikan kembali untuk bahasan edukasi dan inspiratif. Apabila terdapat gambar, video, atau materi visual yang menjadi hak cipta pihak lain dan keberatan untuk ditampilkan, silakan hubungi kami melalui email resmi yang tertera di deskripsi video. Kami akan segera menindaklanjutinya dengan penuh tanggung jawab.